komputer. Oke, kita share screen. Share. Nah, oke ya. Jadi kita akan kuliah ini ya, benar ya, sensor transducer ya. Ini kalau salah. Jadi materi pertama kita akan belajar tentang kontrak kuliahnya, mata kuliah yang akan kita pelajari ya. Oke, pertama masih ingat dengan saya ya, kemarin sudah nggak ketemu 4 bulan. Ini nama saya masih sama, alamatnya juga masih sama. Nah, email yang digunakan untuk mata kuliah ini menggunakan ini ya. Jadi nanti setiap mata kuliah saya ganti kasih email satu-satu biar nanti. Karena di elektro itu ngajar mata kuliahnya beda-beda ya. Ya, jadi saya dapat berapa nama mata kuliah itu. Ya, dari awal rangkaian listrik, terus sensor transducer, ilmu bahan suruh menjadi saya, terus pneumatik hidrolik. Oke ya. Jadi ini ya, masih tetap menggunakan emailnya ini. Oke. Terus sudah cukup ya. Lanjut dengan deskripsi mata kuliah. Namanya sensor dan transducer nama mata kuliahnya. Ya, kodenya 10 215, SKS-nya 2 SKS. Ya. Semesternya biasanya untuk semester 3, kecuali ada yang ulang. Ya, di semester 3. Ya, jadi kalau ada yang ulang. Tapi intinya ditawarkan untuk semester 3. Ya. Ditawarkan untuk semester 3. Oke, ada pertanyaan, kita lanjut lagi. Nah, ini materinya apa saja? Materinya itu yang pertama adalah tentang sensor itu apa toh? Nanti kita belajar sensor itu apa, lalu transducer itu apa, aktuator itu apa, dan alat ukur itu apa, sehingga kita dapat membedakan antara sensor, transducer, aktuator, dan alat ukur yang saling berkaitan, misalnya begitu. Ada yang bisa menjelaskan tentang sensor itu apa, transducer itu apa, aktuator itu apa, alat ukur itu apa? Belum ya? Belum ya. Sehingga nanti diharapkan nanti setelah mengikuti mata kuliah ini kalian dapat membedakan atau bisa menjelaskan tentang sensor itu apa, transducer itu apa, aktuator itu apa, dan alat ukur itu apa ya. Seharusnya kalian sudah tahu alat ukur itu apa karena dapat pengukuran ya. Nanti kita bedakan. Lalu selanjutnya syarat umum sensor dan macam-macam sensor. Nanti sensornya itu apa saja? Macam-macam sensor menurut kalian sensornya apa saja? Sensor suhu, sensor ya. Jadi nanti kita bisa bedakan dari beberapa karakteristik. Yang pertama dari outputnya bisa ke analog, sensor analog, bisa sensor digital. Ya, bisa dari outputnya apa namanya, bisa resistif, outputnya resistif, konduktif maupun kapasitor. Ada. Tergantung nanti kita banyak sekali ya. Yang mana itu yang termasuk sensor absorptif ya. Lalu lah kita di yang ketiga itu akan lebih detail lagi tentang sensor-sensor itu. Yang pertama biasanya kita belajar tentang sensor suhu, cahaya, suara, tekanan, pulsa dan sebagainya. Nanti kita akan lebih detail di situ bagaimana sensor suhu itu digunakan. Jadi karena sensor yang paling bagus, sensor yang paling banyak itu sensor suhu macamnya. Nanti kita belajar cahaya, sensor suara dan sebagainya nanti kita belajar. Lalu setelah kita tahu tentang karakteristik dan aplikasi sensor, kita bisa masuk ke aktuator. Apa itu aktuator? Ya, lawannya sensor. Jadi ada sensor itu biasanya mengubah dari energi non listrik ke listrik. Itu sensor. Contoh sensor suhu, berarti kan dia mengubah dari besaran suhu atau besaran panas ke besaran listrik. Apakah itu resistansi, voltage, tegangan, atau besaran yang listrik. Tapi kalau aktuator kebalikan dari listrik ke energi yang lain. Jadi ada aktuator elektrik, hidrolik, pneumatik. Ya.
Lalu yang kelima nanti kita belajar tentang pengkondisian sinyal sensor. Jadi bagaimana kita bisa mengkondisikan sinyal sensor. Bagaimana sinyal sensor itu bisa dibaca oleh controller, bisa dibaca oleh ampli atau putar serangan. Bagaimana? Nah, kita belajar di sana. Lalu yang terakhir, bagaimana kita bisa mengakuisisi data sensor tersebut. Nah, itu nanti diharapkan setelah perkuliahan ini kalian dapat itu. Kalau nggak dapat itu ya cari yang aktif. Pokoknya cari di Google biar dapat itu ya. Karena Google lebih pintar ya. Oke, nanti kita saya nyoba pakai buku bahan ajar tapi belum jadi-jadi dah. Nah, insya Allah bulan depan baru. Nah, ini dia ada pemilihan komting. Komtingnya siapa nih, Kak? Mana yang namanya Amirul Haq? Oh, itu Amirul Haq. Nur Hadi. Nggak ada orangnya. Gimana, Rozak? Terserah sih. Rozak dulu. Ini ya, jadi ini. Lalu komting 2-nya ketika Rozak nggak ada, Ganang? Lah nggak ada orangnya. Lah ikut Zoom, yang ikut Zoom siapa tuh nggak ada kan? Ada, yang teman-teman ikut tuh. Nggak ada yang komen di oh nggak ada tuh. Dibaca siapa bisa kita lihat. Dia yang baca banyak. Oh banyak banget. Oh di sini semua ya? Nggak ada. Ini Rudi di sini. Gitu ya. Ini mana tadi? Ini Ganang ya. Nah, setelah kita ini ya, nah ini penilaian. Penilaiannya kita, satu gitu. Silahkan. Silahkan masuk, Mas. Siapa ya? Udah normal. Iya. Ini robot nih yang robot. Jadi ini ya. Halo, siapa yang masuk ini? Nah ini ya. Jadi seperti biasa kita ada beberapa parameter yang bisa dimasukkan untuk penilaian. Yang pertama presensi, tugas, UTS, UAS, dan kepribadian ya. Jadi presensinya kalau 20%, tugasnya 20%, UTS-nya 20%, UAS-nya 20%, kepribadiannya juga 20%. Kalau mau diubah silakan. Mau diubah yang mana? Kalau enggak ya ini ya. Ban bocor. Aneh. Nah ini dia. Oh kelihatan. Oh di sini. Oh kamu dong. Oh. Namanya ban bocor lagi.
Ternyata kuat ya, bentuk Zoom ini kuat ya. Kita pakai ini. Jadi kita kan apa namanya pertemuan itu dibatasi 4 kali kalau offline seperti ini. Dibatasi 4 kali maksimal. Jadi boleh sekali. Kan maksimal 4 kali ya. Gara-gara Covid. Ya, jadi ini ya. Jadi 4 kali ya. Ini aja stabil. Jadi 4 kali, ini 1 kali, jadi nanti beberapa ke depan kita bertemunya ya apa namanya lewat Zoom boleh. Kalau Zoom berani ya. Masalahnya saya pernah menggunakan Zoom dengan kuota itu lumayan. Saya ikut webinar, ikut seminar itu aja habisnya 4 giga, 2 giga sekaligus. Jadi setiap kuliah kalau kamu menggunakan Zoom itu habisnya sekitar 2 giga-an. 2 giga, 4 giga tergantung kualitas. Jadi nyalakan mic-nya juga nyalakan. Gitu. Jadi 4 kali ya kita bertemu seperti ini karena dibatasi, benar-benar dibatasi. Kalau negeri malah harus online ya. Online semua. Ya, negeri itu harus online semua. Yang swasta masih seperti ini. Jadi apa namanya? Jadi ada yang karena aslinya lebih bagus seperti ini sih aslinya. Ya, jadi kita bertemu langsung, kita nanti kalau bertanya susah bisa bertanya. Di Zoom juga bisa, tapi bertanya, ya. Tapi gimana lagi, memang harus seperti itu. Ya, nanti kalau ini kan saya rekam ya, ini saya rekam, nanti saya upload di YouTube. Nanti kalau yang teman-teman apa namanya yang nggak ikut bisa lihat di sini, ya. Tapi harusnya kan bisa ikut di Zoom ini, kalau mau sih. Kemarin saya kuliah elektronika aja ya, pakai ini juga, pakai Zoom. Jadi ada beberapa yang mau apa namanya offline seperti ini, tapi ternyata tinggal 7 atau berapa, sehingga akhirnya diputuskan pakai online semua. Ya, jadi di sensor transducer pengennya masuk, ya nggak apa-apa. Saya manut saja. Oke, ini cocok atau perlu diubah? Presensinya kalau online itu gimana? Kayak kemarin ah. Jadi kayak ini ya. Kayak ini kan. Kayak ini kan ada yang nggak ikut ya. Nah, nanti di Sunan, saya lihat sini. Sunan. Ini ada presensi yang B, yang A mana ya? My course A. Ya. Jadi nanti presensi di sini yang tidak ikut. Jadi nanti lewat Sunan. Jadi kayak dulu kita upload di YouTube, kita nanti di print screen atau di screenshot, lalu di-upload di Sunan. Presensinya aturannya saya seperti itu. Ya, jadi nanti kayak gini ya. Malah Iza. Keluarnya sedikit ya. Ini belum pada bangun. Jadi gitu. Oke, ada yang tanyakan? View, waiting room, malah Iza. Update all. Sudah di-update all.
Chatnya mana tuh? Nah, silahkan teman-teman yang ikut di Zoom, silahkan dikeluarkan gambarnya. Ya, nanti kita usungi. Ini berarti sama Rahmat. Ini loh. Ada emosi ya, dan. Hah? Iya. Apalagi pakai paketan. Nah, ini ada suaranya. Halo? Gitu ya. Jadi ada suaranya. Bentar ya, nanti lihat di sini enggak keluar. Halo? Enggak ada suaranya. Jadi gitu ya. Halo? Halo, halo? Oke, mungkin itu ya. Ada pertanyaan? Saya stop share screen-nya. Mungkin ada yang keluar. Teman-teman. Sudah? Masih berapa? Setengah jam? Saya kalau ini nggak ada tambahan, bener ya? Ada yang tanya, nggak ada tambahan, nggak ada pengurangan dan sebagainya. Nah, media perkuliahannya kita menggunakan tatap muka, tadi maksimal 25%, maksimal 4 kali. Menggunakan sunan ini wajib, harus menggunakan ini, tidak boleh menggunakan yang lain. Atau dari UMKM hanya seperti itu. Ini sudah pernah masuk sunan semua ya? Pakai portal sekarang. Nah, sudah tahu ya. Oke, kita menggunakan YouTube ya, YouTube. Lalu yang terakhir menggunakan grup WA. Nah, jadi itu. Nah, ada pertanyaan terakhirnya? Terlalu mudah ya? Oke lah, kalau terlalu mudah. Oh, bingung? Oke ya, mungkin sekalian gitu. Ini sudah siap semua. Kita share screen aja teman-teman biar tahu. Oke, share screen mana? Oke. Nah, kita tentang sensor. Pengertian sensor. Sensor itu apa aja? Kenapa toh kita harus mempelajari sensor? Hah? Iya. Jadi di sensor karena penting sekali dah sensor. Sensor penting sekali. Inti core dari electrical biasanya itu di sensor. Kalian belajar IoT ya, belajar IoT. Tahu IoT ya? IoT itu apa aja? IoT. Internet of Things. Pernah dengar? Ya. Jadi
Seperti Internet of Things, jadi kita biasanya belajar tentang bagaimana itu bisa dari sensor itu bisa berhubungan dengan internet. Biasanya kan gitu, menggunakan wireless sensor network. Itu kan biasanya kombinasi antara orang electrical sama orang teknik informatika maupun sistem informasi. Nah, yang bagian dari orang electrical itu di sensingnya. Ya, sensing bisa terbaca di. Terus untuk bagian webnya bisa TI ataupun SI. Tapi di bagian utamanya adalah elektrikalnya itu adalah si sensing, di sensornya. Itu adalah paling utama. Karena apa? Yang apa namanya ujung tombaknya di sensingnya. Sensingnya salah, webnya salah. Ya, itu yang paling utama di sini. Di apa namanya? Sensor. Seperti kita ya di manusia itu banyak sensor ya di sini, banyak sekali. Ya, yang dari sensor di kita itu panca indera itu ya. Jadi kalau di manusia itu di panca indera. Sekarang hampir semua apa namanya semua sensor di hampir semua sensor di tubuh kita itu sudah bisa digantikan oleh sensor elektrik. Benar enggak? Contohnya apa? Mata diganti apa? Ini sudah bisa diganti ya. Terus apa lagi? Tadi sensor penglihatan ya. Lalu sensor apa lagi? Penciuman, sensor apa? Ya, betul, gas. Jadi sudah diganti dengan sensor gas. Walaupun sensor gasnya harus banyak. Belum ada yang cuma satu sensor bisa mendeteksi semua gas, belum ada. Jadi sensor belum bisa menggantikan secara keseluruhan. Tapi kalau mata sudah bisa digantikan dengan ini, mata kan sudah bisa digantikan keseluruhan dengan ini. Jadi dia bisa melihat warna dan sebagainya, bentuk dan sebagainya bisa digantikan dengan kamera. Tapi kalau sensor apa namanya untuk menggantikan hidung itu belum ada. Jadi contoh gas LPG ya gas LPG aja. Terus gas metana ya gas metana aja. Terus apa ya? Nah, ya gas per gas itu ada sensornya. Jadi gas kan banyak ya. Nah, itu per gas berarti kalau kamu mau mensensing gas, jadi per gas itu menggantikan hidung, katakanlah mau menggantikan hidung, harus sensornya banyak sekali. Ya. Itu tapi sudah mulai ke sana. Mungkin ada satu sensor bisa mendeteksi 3 gas, 4 gas, sekarang sudah ada. Nah, dulu enggak, satu gas, satu sensor, satu macam gas, ya satu sensor. Nah, sekarang sudah ada satu sensor bisa mendeteksi 3 macam gas. Sekarang sudah ada. Nah, sekarang sudah mulai ke sana. Nanti mungkin perkembangan selanjutnya ya satu sensor bisa mendeteksi semua gas. Untuk perkembangannya mungkin seperti itu. Ya. Nah. Nah, untuk apa namanya? Tadi mata sudah digantikan, hidung sudah digantikan, apa lagi ya? Telinga itu apa? Sensor apa? Telinga sensornya sensor apa? Kalau dengan sensor telinga. Ya, sensor suara. Iya. Jadi yang bisa menggantikan telinga ya sensor suara. Jadi dia dapat mendengar apa namanya menangkap dari frekuensi sensor ataupun tingkat kekerasan apa namanya keras dan tidaknya sensor gelombangnya sensor apa namanya suara. Nah itu telinga sudah ada. Jadi kan dari apa namanya contohnya itu apa aja. Sekarang sudah ada apa ya, pengganti telinga kan sudah ada ya. Sudah digantikan itu sudah ada. Jadi mau ini sudah diganti. Itu yang telinga. Itu telinga sudah ada. Apa namanya itu enggak begitu ya. Terus apa lagi dah? Cahaya. Oke, jasa besar cahaya. Jadi kalau kita kan lima panca indera ya. 5 apa saja? Tadi pertama mata udah oke. Terus lalu hidung, telinga. Terus yang dua peraba. Peraba itu diganti apa?
Suhu boleh. Jadi peraba itu bisa merasakan gejala yang lain, contohnya di suhu. Itu bisa, apalagi touch. Touch itu apa touch? Sensor touch. Ya, sensor touch. Jadi sensor touch, sensor sentuh. Ada sensor push. Push apa push? Tekanan atau pressure. Sensor tekanan banyak sekali ya. Jadi sensor perabanya bisa digunakan dengan itu. Jadi banyak ya. Jadi sensor peraba. Lalu yang terakhir sensor pengecap rasa belum ada. Sudah ada. Nah, belum ada ya? Setahu saya belum ada. Mungkin kalau kalian sudah bisa menciptakan besok. Dan saya merasa itu tidak bisa diciptakan. Nah, itulah bedanya manusia dengan robot. Ya, jadi kenapa kok itu tidak bisa diciptakan menurut saya? Ini kan hanya analisa saya ya. Untuk pastinya kan saya nggak tahu. Tapi dari analisa saya, kenapa rasa itu tidak? Karena rasa itu tidak bisa disensing, tidak bisa disensor, hanya bisa dirasakan oleh ya bukan sensor dari hati dan manusia. Nggak bisa seperti itu. Belum ada ya. Jadi ya sensor. Kamu katanya kamu pedes, saya enggak. Ini nggak bisa kan? Akhirnya susah. Kamu lombok 1 sudah pedes, saya tidak terlalu pedas, harus lombok 3, lombok 4, kan beda-beda. Ya, jadi kayak orang suka asin dan juga tidak suka asin, beda-beda. Karena itu belum bisa digantikan. Setahu saya gitu. Ya, jadi tapi sudah mulai ke sana loh, sudah mulai. Tapi dia hanya bisa mendeteksi jumlah garamnya berapa. Tapi kan belum bisa menentukan rasanya. Dia mengatakan asin dan tidak asin. Jadi nanti dia mengatakan asin ketika garamnya sekian, kadar garamnya sekian. Nah, itu dia. Sensor salinitas namanya. Ini kan sudah ada tapi. Jadi tingkat kadar garam sudah ada, tapi kalau tingkat rasa asin belum ada. Iya, belum ada. Tapi kalau tingkat kadar garam sudah ada, namanya sensor salinitas. Dan saya cari sampai sekarang belum ada yang bagus. Ya. Saya sering menggunakan sensor. Ya, sensor. Saya juga menggunakan sensor salinitas, tapi belum ketemu yang bagus. Kemarin beli punya DF Robot sekitar 1,5 juta. Itu aja hanya mampu untuk mendeteksi kira-kira untuk air tawar. Untuk tingkat keasinan air laut kan tinggi ya, itu belum bisa. Tapi ini juga baru mencari lagi. Oke ya. Nanti sensor ini contohnya ini ada gejala-gejala ya berfungsi untuk mendeteksi gejala-gejala atau sinyal dari perubahan energi. Jadi dari listrik juga boleh ya sensornya. Dari energi listrik boleh. Contohnya apa ya kalau dari energi listrik sensornya apa? Apa? Sensor suara. Suara kan dari bukan energi listrik kan, dari gelombang suara. Contohnya apa tuh? Kenapa tuh energi listrik juga perlu disensing? Kenapa tuh? Kalian pernah apa ya? Oh ya, di kWh meter kalian tahu MCB ya? MCB itu fungsinya untuk apa? Iya, ada pembatas benar sekali. Dia pembatas untuk mengetahui jumlah arus, ya, kuat arus yang mengalir pada rumah tersebut. Kalau melebihi batas MCB, maka dia akan trip. Iya, jadi kayak ini ya, kayak ini itu. Jadi kenapa energi listrik perlu disensing? Karena sekarang sudah mulai namanya sensor-sensor untuk energi listrik, contohnya untuk mengetahui pemakaian energi listrik itu sudah perlu disensing. Sensor arus sekarang sudah ada. Jadi kita pengen tahu arus yang mengalir di rumah kita berapa, sekarang namanya sensor arus listrik sekarang sudah ada. Sensor tegangan juga ada. Kalau kamu tegangannya naik turun atau gimana, itu juga ada. Sensor
Kospi sekarang juga sudah ada. Tahu Kospi ya? Masih ingat Kospi? Apa itu Kospi? Wah, sudah lupa Pak, sudah lama. Jadi sekarang sudah ada Pak, sampai Kospi pun sekarang sudah ada sensing. Jadi dia sudah mengetahui dari arus tegangan sehingga dapat menentukan dayanya, daya listriknya yang dipakai. Kalau sudah ketemu daya, maka ketemu energi listrik yang dipakai. Nah, sekarang sudah mulai monitoring seperti itu. Jadi teman-teman yang mengerjakan skripsi juga sama. Jadi sekarang sudah mulai ke sana. Ada yang monitoring energi listrik di rumah, terus di kos-kosan itu dicoba. Jadi nanti kalian juga akan belajar di sana ya. Energi fisika itu banyak ya, gerak dan sebagainya. Kalau kimia, ya zat-zat itu seperti akinya, aki kalau itu aki ya, aki terus pH dan sebagainya, ya. Jadi terus DO, disok oksigennya berapa, itu juga ada sensinya banyak ya. Biologi itu ya seperti darah dan sebagainya, sensinya darah. Berarti kan sekarang alat ukur untuk tekanan darah sudah ada, ya, lebih banyak. Ya. Mekanik geraknya dan sebagainya sudah ada. Ini contohnya. Nah, ini harusnya di slideshow sih. Apa yang kalian tahu tentang alat ini? Ini apa ya? Yang ini. Sensor? Ya, ini sensor jarak, sensor ultrasonik. Ini sensor ultrasonik. Kalau ini? Iya, proximity. Tahu proximity? Belum. Ada yang tahu? Oke. Proximity itu ada berapa? Oke. Satu? Lupa. Satu induktif, kapasitif, dan optik. Ada tiga. Ya. Kalau ini sensor apa nih? PIR. Apa itu PIR? Sensor gerak. Singkatan PIR apa ya? Apa ya? Pasif? Nah, nanti kita lihat ya nanti. Oke, nah ini apa nih? Sensor bukan? Hah? Ini sensor ya, ini sensor, ini sensor apa bukan? Ya, termometer benar. Kalau namanya termometer, yang kalau ada meternya itu bukan sensor, tapi alat ukur ya. Jadi kalau ada meternya itu namanya alat ukur. Apapun itu. Ya, kursi meter berarti alat untuk mengukur kursi. Iya namanya. Voltmeter untuk mengukur volt. Ampere meter untuk mengukur ampere. Pokoknya yang ada meternya itu adalah alat ukur. Termometer untuk mengukur termo atau panas. Oh, gampang sekali aja. Nanti kalau sudah tahu sensor, sekarang sudah tahu alat ukur. Jadi tujuan pertama sudah terjawab. Ya. Ini apa nih? LDR sensor juga ya. Ini apa nih? Sensor gas. Ini namanya dot sensor, ini speed sensor. Ini apa nih? Ini alam 35. Sensor suhu. Ya. Nah, ini banyak sekali contoh sensor nih ya. Telepon ini banyak sekali ya. Ada color sensor, ada gas sensor, LDR light sensor. Light sensor itu apa ya? Sensor cahaya. Ya. Sensor cahaya. Nah, ini proximity, ada termistor. Termistor itu apa? Sensor? Termistor. Sensor suhu ada pokoknya ada drum. Suhu. Karena ada pasti temperatur sensor. Ini ultrasonic sensor, ini soil moisture sensor, kelembapan tanah. Giroskop apa ya? Sensor keseimbangan. Ya, dipakai di drone itu kan harus dia seimbang menggunakan giroskop. Seperti kepala ayam itu digeser-geser badannya, kepalanya tetap di depan, tetap itu menggunakan sensornya giroskop.
Jadi nanti cari giroskopnya di ayam ya. Oke, ini ada foto transistor, biasanya untuk sensor cahaya. Ada ini flow itu apa ya? Water flow sensor. Flow itu apa? Flow. Ya, flow itu aliran. Jadi di sini untuk mengetahui aliran air. Dia tahu alirannya. Aliran air itu apa? Debit ya, debit air. Jadi dia harus tahu debit air. Nah, ini di sana. Ini banyak untuk mengetahui nilai apa namanya volume air yang digunakan. Itu kan bisa menggunakan flow sensor. Ada humidity, dot sensor, air sensor, banyak ya. Ini rain sensor itu apa aja? Hujan, dia tahu hujan. Ada sensornya. LM305. Ini juga heartbeat sensor. Apa itu heartbeat sensor? Apa itu? Awalnya heartbeat. Heartbeat. Hah? Ya, detak jantung. Jantung itu bahasa Inggrisnya apa ya? Heart. Kalau hati? Heart juga. Tuh, hati itu liver. Yo, coba lihat tuh, nah, artinya itu. Jadi kalau kalian menyatakan cinta pada teman-teman kalian, my heart itu salah, jantung itu berarti ya, bukan hati itu. Ya, ya harus my liver harus. Ya, ya. Ini heartbeat, jadi detak jantung sekarang sudah ada. Nah, ya ini. Jadi, kalau mau detak jantungnya berapa, nanti dipasang ke teman-teman. Jadi nanti bisa dicek ketika apa namanya kalian kan belum pernah saja, nanti kalian bisa untuk skripsi salah satunya ya ketika mendeteksi detak jantung orang ketika duduk di sana sama ketika menjelaskan di depan nanti detak jantungnya beda apa enggak bisa ya kan bisa kelihatannya berapa nanti di average rata-rata per kelas nanti kelasnya yang detaknya jauh siapa kan kelihatan nanti pakai ini kan belum ada nanti bisa untuk skripsi kalian gitu ya. Nah, tadi sudah apa namanya tentang sensor, sekarang transducer. Kalau transducer itu dari kata transduce yang artinya hanya mengubah. Berarti transducer itu yang mengubah dari energi satu ke energi yang lain. Ya. Jadi kalau sensor itu dari mana ya? Dari energi satu ke energi listrik ya. Energi ke energi yang listrik. Tapi kalau transducer itu mengubah apa namanya dari energi yang satu ke energi yang lain. Contohnya ini generator juga bisa termasuk transducer, motor juga transducer dan sebagainya. Ya. Jadi ini sensor transducer biasanya jadi satu biasanya gitu. Ya, jadi dari radiasi, sensing, nanti ya terus mekanik, panas, listrik dan sebagainya. Nah, kalau alat aktuator itu alat mengubah dari energi listrik ke energi yang lain. Contohnya apa? Motor. Motor itu bisa termasuk transducer, bisa termasuk aktuator. Karena aktuator ya, aktuator dia mengubah dari cenderungnya teman-teman itu aktuator itu dari energi, dari apa? Energi listrik ke energi gerak. Biasanya gitu. Ya dari energi listrik ke energi gerak. Itu motor. Terus solenoid, tahu solenoid ya? Relay, apalagi dah? Ya itu dari tadi relay solenoid. Nanti kalau dari solenoid kan bergerak ke apa namanya pneumatik dan hidrolik. Fungsinya di sana aktuator. Oke. Nah ini alat ukur terakhir ya. Alat ukur adalah alat yang berfungsi memberikan batasan nilai. Nah ini dia bedanya ya. Iya. Oh ini bedanya. Jadi alat ukur itu pasti ada nilainya. Kalau sensor itu tidak ada nilainya, belum ada nilainya. Kalau sudah ada nilainya, sensor itu bisa digunakan sebagai alat ukur. Tapi kalau belum ada nilainya, dia hanya tahu oh sekarang ada pergerakan perubahan suhu. Tapi berapa?
Itu nggak tahu ya, namanya sensor. Tapi kalau sudah tahu, oh sekarang 18, sekarang sudah 19, 20, itu namanya sudah alat ukur. Tapi kalau belum tahu nilainya, hanya tahu perubahannya, ya, tapi sudah tahu kok berubah, tapi nilainya berapa nggak tahu, itu masih di sensor. Berarti kamu sudah mendeteksi ada perubahan. Jadi sensor itu mendeteksi. Oh, hanya tahu. Makanya kayak di mobil ya, untuk mundur itu nggak perlu jaraknya berapa, nggak tahu loh. Tapi hanya tahu dia sekedar dekat. Ada suaranya, itu kan di sensor saja. Dia nggak tahu jaraknya berapa tuh, nggak ada nilainya, nggak ada nilainya. Tapi kecuali didisplaykan di depannya apa namanya si pengemudi bahwa di belakangnya sudah ada jaraknya 3 cm, 5 cm, nah itu sudah namanya alat ukur. Bedanya di situ. Tahu ya? Jadi ada sensor, transducer, aktuator, dan alat ukur. Oke, ada pertanyaan di sini? Nggak ada, kita lanjut lagi. Benar nih, nggak ada pertanyaan. Mudeng apa enggak, Cah? Hah? Oh, ini enggak ada. Ini ya. Oh, ini malah enggak kelihatan. Ini teman-teman baru. Baik Barudin lagi teko. Apa yang lebar, Cah? Ada berapa jam? Jadi itu ya intinya. Jadi kita sudah kontrak kuliah. Tadi yang kontrak kuliah terus alat ukur. Ada pertanyaan lagi? Enggak ada ya? Coba tak ulang ini. Ini belum absen ya? Penting ini kan absen ya 20% itu. Ini Mas pojok namanya siapa? Lupa saya. Ricky. Nah, Mas, ini sensor apa ini? Hah? Gas. Ini loh, ada tulisannya. Color itu sensor color. Iya dong, ya kalau sensor. Color sensor ya. Jadi ini adalah sensor warna. Contohnya apa toh? Kita perlu sensor warna itu untuk apa toh? Contohnya kenapa toh kita perlu harus mensensing warna? Buat apa susah mensensing warna? Oh, diciptakan itu susah-susah untuk apa? Contohnya apa? Dibantu sebelahnya Mas Yusuf ya? Benar Yusuf namanya? Nah, Yusuf. Color sensor, color ya. Jadi bagaimana sensor itu digunakan? Nah, contohnya untuk apa itu? Tahu enggak? Untuk menentukan perpaduan warna. Kalau sudah tahu, gunakan untuk apa? Nah, untuk alat ukur warna gitu. Ada alat ukur warna. Namanya apa? Warna meter. Belum ada ya? Ada yang bisa membantu? Contohnya apa? Color sensor. Ini untuk apa? Contoh aplikasinya. Air? Apa? Dilepas ya Pak ya, nggak dengar ya jelas ya. Keruh air ya bisa. Jadi
bisa menentukan warna air, airnya itu keruh apa enggak. Oh, itu boleh. Sensor warna. Tapi hanya untuk menentukan dia keruh apa enggak. Bisa itu. Jadi sensor warna itu bisa menentukan itu ya. Salah satunya itu bisa menentukan dia airnya keruh apa enggak. Itu namanya ada sih namanya sensor apa? TDS itu. Total dissolved solid loh. Itu bisa untuk menentukan kekeruhan air, sensor kekeruhan air. Tapi pakai warna juga bisa. Berarti kita menentukan warna air ini apa, air apa, air apa itu bisa. Jadi airnya, berarti kan kadang-kadang air limbah ya, air limbah itu kan dari warna seperti apa, dari hitam biasanya berubah menjadi terakhirnya di bening. Mintanya kan gitu. Jadi air limbah biasanya hitam biasanya. Ya, kalau lihat di pabrik-pabrik, apalagi di pabrik gula. Pabrik gula ketika giling, nanti sungai di sebelah-sebelahnya biasanya hitam. Nggak tahu nanti bisa lihat ya. Tuh, berarti bisa menemukan color sensor. Ada lagi selain itu? Selain itu bisa contohnya apa aja? Untuk menentukan matang dan tidaknya buah, itu juga bisa pakai color. Contohnya apa aja? Pokoknya buah yang masak, apel atau jeruk atau apa yang bisa membedakan. Oh, kalau matang warna seperti ini, kalau mentah warnanya seperti ini. Itu banyak ya. Nah, itu bisa digunakan. Itu sensor warna banyak sekali. Oke, terus ada gas sensor, alkohol sensor. Kalau gas itu banyak ya. Kalau suhu, kenapa harus di suhu LM35? Ini temperatur sensor. Contohnya untuk apa tuh kalau suhu? Penetasan telur boleh, jadi memerlukan suhu tertentu, betul. Ada lagi? Suhu ruangan boleh seperti ini, ditentukan berapa. Banyak sekali ya. Jadi kalau modelnya seperti ini, biasanya itu tidak waterproof. Jadi biasanya untuk ruangan. Tapi nanti ada yang waterproof, berarti LM35 yang waterproof, berarti khusus untuk air. Ya, kalau ini kalau pakai yang mengukur suhu air, konslet ya. Akhirnya 3 itu biasanya 3 itu LM35 biasanya 3. 3 itu 1 plus, 1 main, satunya output. Masuk ke controller. Ya, berarti 1 plus, 1 main atau power supply, lalu yang satunya untuk output. Nah, ini kalau untuk mengukur air nggak bisa ya. Kalau plus sama min digabung kan bisa short ya. Nah, seperti itu. Ini ya. Ini banyak sekali contohnya ya. Nah, nanti kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, ada pertanyaan? Wah, ini Mas Raihan. Wah, hilang lagi. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Sensor asik ya sensor itu. Maka paling enak tuh belajar sensor. Kalau humidity itu kelembapan apa aja? Sensor apa aja? Sama-sama kelembapan ini ya. Humidity sama soil moisture sensor itu sensor kelembapan. Ya, ambil nunggu absen ya.
Jadi ini ada soil master untuk kelembapan tanah, ini untuk kelembapan ruang. Jadi ruang ini termasuk lembab apa enggak? Ya, termasuk lembab apa enggak? Jadi nanti jangan sampai salah ya antara lembab dan dingin. Dingin belum tentu lembab, ya, karena seperti ini dingin tapi dinginnya kering. Dingin tapi kering, tidak lembab. Lembab kan kadar airnya banyak ya. Nah, kadar airnya banyak. Jadi ini dingin, cuma apa namanya? Wah, raise hand. Monggo silahkan. Silahkan Mas. Apa ini nanti Bayi Barudin. Halo? Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri karena kira 1 menit ya. Benar, ya nanti gantian kelas yang lain. Oke, terima kasih ada teman-teman yang bersedia hadir pada pagi hari ini ya. Kita akhiri perkuliahan pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, yang lain keluar dong. Hai, keluarkan wajah kalian. Nggak usah, Mas. Kalau yang di kelas nggak usah.